Halo, Assalamualaikum. Ini saya beli di official store-nya Oppo di Tokopedia, seharga 1,6 juta, kembali 1000. Dan jadi sebuah kejutan ya, karena smartphone Oppo baru ini tiba-tiba nongol, dijual, dengan spek yang lumayan nih, di harga segitu ya. Memang RAM-nya masih 4 GB, storage-nya masih 64 GB, tapi dia sudah menggunakan prosesor ini nih, lihat. Snapdragon 6S Gen 1 mobile platform, tapi yang versi 4G ya memang ya, harga segitu. Dan juga punya military grade shock resistance. Dengan splash touch juga, ada rating waterproofnya atau splash proofnya IP54, IP54 ya. Dan baterainya punya ketahanan sampai 4 tahun disebutkan di sini, dan punya kemampuan fast charging 45 watt. 1,6 juta 45 watt ya. Ini warna biru laut yang saya beli. Iya, di sini aja highlight speknya, tidak ada lagi. Jadi kita langsung aja lihat isi di dalam paket penjualannya. Ya, begitu terbuka langsung kelihatan smartphone-nya, dan ini punya RAM expansion juga ya, 4 GB maksimal. Dan saya belum tahu untuk tipe storage-nya apakah UFS atau eMMC. Wow, dapat casing yang kelihatannya menarik, ada garis-garis seperti itu. Ya, garis-garis vertikal kayak koper. Koper tuh maksudnya ini ya, apa sih? Luggage, bukan koper tembaga. Tuh, kayak gitu. Mantap juga nih. Dengan tombol power dibikin bolong, artinya fingerprint scanner di pinggir. Ya, harus terima lah, harga segitu belum in display. Tapi kalau di pinggir nggak masalah, selama nggak di belakang kayak dulu ya. Lalu ada SIM tray ejector. Kemudian 2 kitab, ada petunjuk penggunaan dan safety guide. Kartu garansinya di mana dia ya? Bentar, saya cari dulu. Di sini tidak ada. Oh, dia udah high-res audio ya. Lalu ini di sini ada Bright Mobile Tangerang. Di sini kayaknya nih untuk garansinya, bener nggak? Ya, di sini kartu garansinya atau form garansinya belum disobek karena nggak diambil buat klaim komisi. Ini terjual di Oppo Official Store soalnya. Bandung, service centernya di Jalan Pajajaran ya, seperti biasa, Pasir Kaliki. Dan dapat kabel charging, kelihatan lebih tipis kabelnya, lebih kecil diameternya. Type A to Type C dengan aksen warna putih. Dan kepala charger Superfook 45 watt ya. Mantap pisan, untuk harga segini, kencang ngecasnya. Spek lengkapnya silakan baca di sini. Saya sendiri belum hafal semua speknya. Dan seperti ini penampakannya. Untuk SIM tray-nya masih di kiri atas, nggak di bawah kayak smartphone-smartphone zaman now. Di sisi atas tidak ada apa-apa, artinya tidak ada mikrofon kedua untuk membantu meredam kebisingan pas rekam video atau rekam suara. Di sisi kanan ada tombol volume rocker dan tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner. Di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, masih ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah strip seperti itu. Ini warna biru. Seperti ini warna birunya. Saya akan lepaskan dulu stiker yang ada di back covernya ini. Oke, lumayan kece juga ya. Ada sedikit pattern kayak arus air di back covernya yang berwarna biru muda ini. Biru laut ya tadi ya namanya ya. Dengan kamera belakangnya 2. Yang satu sepertinya hanya buat AI atau buat portrait. Lalu ada LED flash di situ. Ini kalau ngelihat desainnya sedikit mengingatkan sama Vivo Y28 ya. Kayak gini. Nggak begitu Oppo desainnya ini. Tapi ya sudahlah ya. Kita langsung nyalakan saja. Yang jelas di level harga segini dia sudah pakai punch hole untuk kamera depannya di dalam layar. Sudah terpasang anti gores juga. Dan seperti ini penampakan kalau dipasangkan softcase bawaannya yang menurut saya kece sih. Softcase bawaannya. Ya, kece kan? Dan juga ada tekstur membantu grip juga dan feels different aja gitu. Kerasa beda ketika memegangnya dengan softcase yang ada pattern timbul garis vertikal kayak koper begini. Yes, sudah pakai ColorOS tentu saja, dan saya suka nih kalau softcase dibuat buram frost matte gitu ya di bagian pinggirnya. Jadi pas dibalikin ke depan
Itu kayak sesuatu yang berbeda sih smartphone-nya. Ya, saya akan setup dulu sebentar. A few moments later. Sudah selesai setup dan dari tadi sih saya ngerasa dia pakai ColorOS yang full version ya pas setup awal. Tapi nanti kita lihat lagi. Performanya sebetulnya kalau scrolling dari tadi smooth, cuma tiap beres scrolling, tiap beres ngisi data, pindah ke halaman selanjutnya kerasa kayak ada waktu tunggu gitu ya. Tapi masalah performa nanti kita bahas lebih lanjut di video review. Insya Allah kalau saya sempat buatnya, ada umur dan ada rizkinya. Nah, untuk bezel tidak terlalu tipis untuk atas dan bawahnya ya. Kalau kiri kanan udah tipis, atas sedikit lebih tebal kerasa dan bawah lebih tebal lagi. Ya ekstra sih segini walaupun nggak lebay-lebay banget. Kemudian saya akan tes untuk fingerprint scannernya. Tadi saya sudah daftarkan jempol kanan saya. Oke, masih kerasa ada jeda sedikit. 1, 2, 3. Ya, masih ada kerasa jeda sedikit. Ya, ini sudah lumayan lebih cepat, tapi nggak instan-instan banget ya, kerasa ya. Mungkin memang ada proses yang lagi berjalan kali di background. Saya belum connect WiFi, saya pengen lihat untuk storage 64 GB, berapa yang terpakai dan berapa sisanya. Kita akan segera lihat di sini. Ya, sudah pakai ColorOS 14 official version, terpakainya cukup besar ya, 23,4 GB. Besar kalau storage-nya hanya 64 GB. Kalau buat 128 atau 256 mungkin nggak terlalu besar ya. Tapi kalau buat 64 GB besar, signifikan kerasa ya. Kemudian dia pakai Snapdragon 6S 4G Gen 1 octa-core. Apakah ini nggak ada bedanya dengan Snapdragon 685? Kita harus cek lagi performanya nanti di benchmark dan lain-lain. Di video review aja. Kemudian layarnya 6,67 inci, baterainya 5100 mAh, RAM-nya 4 GB dengan RAM expansion sudah menyala di 1 GB. Bisa pilih 2 atau 4 GB juga. Lalu Android-nya, Android 14 dengan security update bulan Juli, udah lumayan kekinian. Nih, ColorOS 14, biasanya bisa di-tap di sini. Cuma karena belum connect jaringan, belum bisa cek update ya. Tapi iya, dia pakai ColorOS yang full version. Nah, coba kita cari di Security and Privacy apakah ada sistem cloner atau tidak. Di bawah tidak ada ya. Biasanya kalau di Find series atau Oppo yang ya rada tinggian speknya, itu special features-nya itu ada satu tambahan lagi selain app lock, hide apps, private save, ada namanya sistem cloner. Itu kayak parallel space yang beneran jalan sama-sama ya. Dua space, beda data, beda akun, dan beda home screen juga. Tapi notifnya bisa tetap jalan, keduanya tetap masuk. Itu buat memisahkan data fungsinya. Additional setting ada apa lagi? Oh, ini kayaknya full fiturnya. Nah, display kita lihat untuk refresh rate-nya. Dia bisa pilih auto select ya. Jadi adaptif bisa 60, bisa 90 Hz. Bagus. Sementara untuk bloatware bawaannya ya kurang lebih sama seperti ColorOS, ada Agoda, kemudian Blockblast, Booking.com, Bubble Pop, Collectball, Facebook, FinEasy, Fitbit punya Google nggak usah ya, Fruit Shooting, kemudian Lazada, GNT Express, LinkedIn 11, Netflix 12, Prime Video, Real Short, Spotify udah 15, Tokopedia, Tilematch, TikTok, Tomorrow, Word Connect, Worm Family, WPS Office. Wow, 22, banyak banget si bloatware-nya. Mungkin ini yang membuat Oppo bisa menekan harga jualnya ya, karena banyak subsidi dari kerjasama dengan pihak ketiga pengembang aplikasi dalam hal ini. Ya kalau Tomorrow sih masih grupnya Oppo ya, sama JNT juga. Ini kemarin dikirimnya pakai JNT juga. Untuk kamera, kita lihat, ya rada lama masuk ke menu kameranya. Ada zoom 2 kali. Apakah ini sudah 50 megapiksel? Artinya, kita lihat menu lengkapnya di More. Night High Res, Pano, Text Scanner, Sticker, dan Time Lapse. Ya, ada High Res, tapi nggak disebutin resolusinya. Jadi buat resolusinya mengacu ke teks yang saya munculkan ya, spek lengkapnya seperti apa. Yang jelas ada portrait dan ada mode Pro juga. Nih bisa setting ISO dari 6400 paling tinggi, paling bawah 100. Oh lega loh buat harga segini. Lalu shutter speed dari 1/8000 detik
tapi memang cuma sampai 0,4 detik saja, nggak ada yang tembus 1 detik, nggak bisa buat Milky Way. Sisanya ada exposure compensation, fokus manual, dan juga white balance-nya bisa diatur ya. Tidak ada RAW dan tidak ada settingan yang lebih lagi dari itu untuk Pro-nya, tapi lumayan lah ada mode Pro kalau misalkan kamu ngerasa kameranya metringnya kurang pas, fokusnya lari-lari atau gimana, bisa kamu atur manual ya. Ya, karena kamera saya juga udah mau habis baterainya, unboxingnya sampai sini dulu aja. Kalau kamu tertarik dengan Oppo A3X ini, link pembeliannya ada di deskripsi. Saya beli di Oppo Official Store biar nggak repack, biar yang pasti-pasti aja. Ini dia Oppo A3X yang menarik buat dibahas karena di level 1,6 jutaan bawa prosesor Qualcomm Snapdragon yang belum pernah saya coba. Mudah-mudahan sih bukan rename atau rebrand dari 685 doang ya. Tapi ada baiknya kita coba dengan benchmark dan lain-lain, termasuk biar saya tahu ini pakai UFS atau eMMC kah ya. Harusnya sih Snapdragon UFS lah ya. Tapi ya tungguin aja lah kalau saya sempat bikin reviewnya. Boleh kalau mau subscribe dari sekarang, nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan videonya. Gitu aja unboxingnya, hatur nuhun dari kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.